Rajab bulan nanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Bagaimana mungkin bunda bisa panen kalau bunda nggak nyiram, kalau bunda nggak? Jelas? Rajab sudah lewat. Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bunda dan teteh menyiapkan bekal? Masih ada. Kita masih ketemu Sya'ban hari ini. Ketemu Sya'ban, apalagi sekarang sudah mau masuk nisfu Sya'ban sebentar lagi. Bunda masuk, kemudian nanam, siram, sampai kemudian nanti bulan Ramadan kita bisa mendapatkan panennya. Betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majlis Taklim Muslimah Darul Quran beserta teman-teman PPPA Darul Quran Bogor, kita doakan mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah jaga dalam keberkahan, dan Allah rahmati dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Menipa baliutnya nu hiji kieu hayang naon sih? Coba biar kompak biasa seperti biasa ya. Kalau alhamdulillah gimana tangannya? Alhamdulillah. Luar biasa gimana? Allahu Akbar gimana? Berkah Al-Quran di mana? Bisa? Ulang ngalamun atuh. Meni kelihatan banyak cicilannya teh. Coba wajahnya yang senyum. Ilmun bagus nggak bajunya? Edisi Ramadan ya. Coba. Alhamdulillah gimana tangannya? Coba. Bunda, teteh sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Ini mah harus Ahilman storyin kayaknya nih. Iya. Saya mau storyin Bunda, nggak apa-apa ya? Nah, mau pakai filter apa? Biar ada glowing kan? Kan orang Bogor harus glowing ya. Pokoknya malamun gak glowing bukan orang Bogor. Siap. Atau minimal mah. Ih, ada masalah apa sih Besti? Minimal mah tuh dadah minimal ya. Minimal ya mah minimal. Acan. Iya mah. Ayang weh. Sebentar. Belum. Dari sini aja lah ya. Siap. Bunda. Masya Allah.
Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Masya Allah, tuh lihat, meninggal rezeki ya Allah. Tuh, ada videonya? Mau lihat videonya? Follow Instagram saya ya. Ahilman Fauzi. Kalau pusing nyarinya yang ada centang birunya aja, yang ada centang birunya ya. Sebentar ya, saya save dulu ya, save dulu. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin. Da ayeuna mah ngan bikin story hungkul, bikin status hungkul ya maka dia teh. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bunda sayang, Teteh sayang, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa? Karena atas izin Allah lah pagi ini kita bisa bertemu. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau bukan karena izin Allah, belum tentu kita bertemu. Maka di awal pertemuan ini, Ahilman ingin ingatkan kita semua, jadikan pertemuan kita pagi ini menjadi wasilah kita untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda datang bukan semata-mata ingin ketemu Ahilman, bukan semata-mata ingin kumpul dengan teman-teman, bukan. Tapi lebih dari itu, kita pengen lebih dekat dengan siapa? Allah. Kita ingin lebih taat kepada siapa? Allah. Maka ini penting. Kalimat yang keluar adalah kalimat alhamdulillah. Allah masih berikan kita iman, Allah masih kan berikan kita hidayah Islam, Allah berikan kita kesempatan umur, kesempatan sehat. Mudah-mudahan yang hadir hari ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap yang hadir Allah angkat derajatnya. Dan jika ada di antara Bunda, Teteh sayang yang sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluarnya. Amin, amin ya Rabbal. Bunda, Teteh sayang yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar tentang bekal hati bertemu Ramadan. Bekal hati bertemu Ramadan. Sok ditulis, bengke ditanya ke suami jelas jawabanana. Tadi teh ngaji naon jeung Ahilman naon teh mana aya pokona mata. Eta teh teu ngarti biasa nama. Apa temanya? Bekal hati bertemu Ramadan. Bunda sayang, kalau 1 bulan ke depan kita diberikan kabar akan ada tamu yang istimewa datang ke rumah kita, kira-kira kita persiapan atau tidak? Persiapan, betul? Paling gampang begini, Bunda punya anak perempuan. Misalnya anak perempuan itu dikabari kalau bulan depan akan datang calon, berarti calon mantu kita sama besan kita, betul? Kira-kira datangnya bulan depan, dari mulai sekarang kita persiapan atau tidak? Pasti persiapan, betul? Apa yang disiapkan kira-kira? Oh, rumah lamun warna catnya sudah mulai agak sedikit buruk, betul? Dicat deui, bener? Dicat deui. Sofa kalau sudah mulai jelek, di apa? Mau diganti, walaupun nyicil, bener tuh? Betul apa enggak? Ada tamu, sofanya diganti, betul? Kemudian apalagi? Kita akan nanya sama calon besan kita, sama calon mantu kita, senengnya makan apa, betul?
kita akan nyiapin makanan terbaik, betul? Kalau dia orang luar kota, misalnya di Bandung, datang ke Bogor, setidaknya kita akan tanya, nanti mau oleh-oleh apa? Tah, mungkin disiapin roti unyil misalnya, betul? Apalagi kalau ke Bogor, bolu tales, ulah nyebutkan merek, ngomong roti unyil Venus, ulah, iya mah roti unyil, betul? Kenapa? Yang datang adalah tamu istimewa. Ini analogi pertama. Pasti bunda akan menyiapkan persiapan terbaik, akan menyiapkan suguhan terbaik. Kenapa? Karena yang datang adalah tamu yang istimewa, betul? Ibarat yang lainnya begini lagi, analogi yang lain. Bunda misalnya seorang atlet, bulan depan akan ikut olimpiade, sudah mulai dekat. Kalau kita mau juara harus latihan atau tidak? Kalau kita mau juara harus persiapan atau tidak? Begitulah gambaran sederhana ketika kita melihat bulan suci Ramadan. Satu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, tamu yang istimewa, maka persiapannya pun harus istimewa. Kenapa? Mohon maaf, kalau bunda tidak mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk tamu yang istimewa, berarti sama dengan kita tidak mengistimewakan tamu itu. Betul atau tidak? Kalau orang biasa, ya mungkin biasa kita nanggepinnya. Kalau sesuatu itu biasa, mungkin kita biasa nanggepinnya. Tapi ini sesuatu yang istimewa, maka kita akan menyiapkan persiapan yang istimewa juga. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sana kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan adalah, hanya sayang Ramadan datangnya setahun berapa kali? Sekali. Betul? Kalau kita nggak persiapan, berarti kita tidak mengistimewakan datangnya Ramadan. Apa dampaknya Ahilman? Dampaknya Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, itu saya. Ujungnya Ramadan datang, tiba-tiba jalan, Lebaran. Betul apa enggak? Seakan-akan kita bertemu dengan tamu yang bukan istimewa. Coba Ahilman mau tanya nih, punten mohon izin, bunda dengan usia hari ini sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Sudah berapa? Mohon maaf, kalau bunda mulai puasa misalnya di usia 10 tahun misalnya, berarti kalau bunda sekarang usianya 50 tahun, berarti sudah berapa kali bertemu Ramadan? 40 kali. 40 kali, 40 tahun bertemu Ramadan. Kalau usia bunda 60, berarti sudah 50. Kalau usia kita 40, berarti sudah 30. Pertanyaannya, berpuluh-puluh tahun bertemu Ramadan, sudahkah kita merasa mendapatkan istimewa ketika bertemu Ramadan? Jangan-jangan bunda hanya sibuk nyiapkan daging ke sahur pertama, betul? Apa nama bahasanya teh? Munggahan kalau orang Bogor, benar. Akhir Ramadan bukan sibuk dengan iktikaf, tapi sibuk dengan apa? Tawaf di mall masing-masing. Kuliling, kuliling, kuliling. Ramadannya beres, Lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Kabeh minjem apa? Ngucapin Lebaran. Nu lucu, ngucapin Lebarannya teh kopas. Andai tangan tak bisa berjabat, andai mulut tak bisa bergerak, bunda balas stroke kali. Ujungnya kehanap ditulis nama ibu teh Ceida. Ari eta ditulis dihanap Lilis dan keluarga.
Etate berarti copy pas, ujungnya hanya ritual begitu saja. Kalau ditanya kenapa kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan Ramadan, boleh jadi jawabannya karena kita tidak mempersiapkan bekal bertemu Ramadan. Maka ulama kita bilang begini, Rajab itu bulan menanam, betul? Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan bulan panen, betul nggak? Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Bagaimana mungkin bunda bisa panen kalau bunda nggak nyiram, kalau bunda nggak? Jelas? Rajab sudah lewat. Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bunda dan teteh menyiapkan bekal? Masih ada. Kita masih ketemu Sya'ban hari ini, ketemu Sya'ban, apalagi sekarang sudah mau masuk nisfu Sya'ban sebentar lagi. Bunda masuk, kemudian nanam, siram, sampai kemudian nanti bulan Ramadan kita bisa mendapatkan panennya. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti kalau Ahilman tanya, menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Tamu istimewa. Ramadan itu sebesar apa istimewanya? Masya Allah. Ketika bulan Ramadan, Allah curahkan rahmat yang besar untuk kita, betul? Ketika bulan Ramadan, Allah siapkan ampunan besar untuk kita. Ketika bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Ketika bulan Ramadan, Allah angkat derajat kita. Bahkan orang yang bertemu Ramadan, kemudian nanti dengan izin Allah ya, kemudian dia wafat pasca Ramadan, dan dia serius mengisi dengan Ramadan, maka dirinya mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang wafat dalam keadaan syahid. Insyaallah besar keutamaan Ramadan itu. Dan seterusnya, analoginya seperti bunda akan ikut lomba, akan ikut olimpiade, maka seseorang yang juara pasti dia yang persiapan, betul? Pasti dia yang latihan. Nah, Ahilman, apa yang perlu kita siapkan untuk bertemu Ramadan? Setidaknya ada 5 bekal yang harus kita siapkan. Ya, yang pertama bekal iman. Bekal apa? Iman. Yang kedua bekal ilmu. Yang kedua apa? Bekal ilmu. Yang ketiga bekal amal. 1 bekal iman, 2 bekal ilmu, 3 bekal amal, 4 bekal harta, dan yang kelima bekal hati. Oke. 5 bekal ini rincinya nanti akan Ahilman bahas di kajian As-Sakinah hari Selasa di Asofia. Oke. Untuk hari ini kita akan fokus poin yang kelima tentang bekal hati bertemu Ramadan. Oke. Jadi bekal yang 5 tadi nanti kita akan bahas di Selasa pekan depan di kajian As-Sakinah di Masjid As-Sofia. Hari ini kita akan bahas bekal yang apa? Yang kelima. Bekal apa? Bekal hati. Tenang. Rek mana sih Ahilman? Rek balik sini lain ini mah. Pembahasannya biar rinci. Coba ulangi. 5 bekal untuk bertemu Ramadan. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal, 4 harta, 5 hati. Hari ini kita bahas yang mana? Bekal hati. Kenapa harus hati yang kita bahas? Karena hati itu indikator kebaikan dan keburukan seseorang. Hatinya baik, semuanya baik. Hatinya buruk, semuanya buruk.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya, dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, hati. Jadi kalau bunda mau lihat seseorang, lihat bagaimana hatinya. Nah sekarang bunda nanya, kumaha cara melihat orang hatinya, kan gak kelihatan. Kata Imam Al-Ghazali, etalase hati itu ada pada lisan dan pikiran dan perbuatannya. Jadi kalau bunda mau lihat orang hatinya baik atau enggak, lihat aja bicaranya. Betul? Lihat apa? Bicaranya. Misalnya ya, contoh Ceid. Ada ya. Misalnya ya. Misalnya bunda teh ngobrol sama tetangga bunda, namanya Cetuti. Cetuti teh bilang ke bunda, ngomongin tetangga lainnya, namanya siapa? Ceida. Apa cek Cetuti teh? Cetuti ngomong sama temennya Celilis tentang Ceida. Berarti ada 3 nih: Cetuti, Celilis, Ceida. Cetuti, Celilis, Ceida. Cetuti ngomongin siapa? Ceida. Ke siapa? Ke Celilis. Kieu omongan anak. Tebak. Menurut bunda, ia Celilis hatinya baik atau tidak? Cek Cetuti teh kieu. Celilis apa henteu? Naon? Ceida boga mobil anyar. Kata siapa itu? Cetuti. Celilis begini jawabannya. Hah? Ceida mobil baru? Dari mana? Kan dia mah atau apa kerjaannya juga? Pasti babi ngepet ini. Sok. Eta Celilis hatinya baik atau buruk? Kenapa bunda bisa lihat itu hatinya buruk? Karena lisannya, betul? Ceida di mana coba? Kan suaminya juga sama kerjanya bareng sama suami saya. Di mana beli mobil? Palingan eta mah menang korupsi. Labun teu ge menang warisan. Eta ge sambil ngikut adik kakaknya. Diselip ku si Ceida mah emang biasa si eta mah kitu. Eta Celilis hatinya baik atau buruk? Baik atau buruk? Kenapa? Lisannya. Betul gak? Bunda kalau lihat orang, lihat aja lisannya. Sekarang kalau begini, ucapan Celilis, Masya Allah, Ceida mobilnya baru. Alhamdulillah atuh, mudah-mudahan kita ketularan ya, punya mobil baru. Dah wajar Ceida mah memang suami lagi soleh, can adzan ge ngesolet, jadi soleh pisan. Komo Ceida mah pengajian datang ke masjid, duduk di masjid. Ini mah contoh ya, contoh. Eta Celilis hatinya baik atau buruk? Baik. Jadi kalau orang mau dilihat hatinya baik atau buruk, lihat etalasenya pada apa? Pada lisan. Jadi hati itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Hati tenang, penting tidak? Penting. Bunda, mohon maaf ya, punya masalah. Apa yang bunda inginkan pertama kali? Bunda punya masalah. Apa yang bunda inginkan pertama kali ketika bunda punya masalah? Mungkin kita pengennya solusi, betul? Padahal mohon maaf, tanda sayang pertama yang Allah berikan kepada orang beriman yang sedang punya persoalan saat Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau bunda punya masalah nih, punya persoalan, kemudian bunda minta sama Allah, mungkin solusinya belum datang, mungkin solusinya belum ada, tapi bunda diberikan ketenangan. Allahu Akbar. Itu bukti sayangnya Allah sama kita. Kenapa?
kadang-kadang dari masalah itu yang dibutuhkan bukan solusinya, tapi hikmah dan pelajaran di balik masalah itu. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup apa bedanya? Kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu baru ujian, tapi kalau dalam hidup dikasih ujiannya dulu baru kemudian pelajaran. Kadang kita suka pengen cepet-cepet kan, ya Allah angkat masalah saya, ya Allah hilangkan masalah saya, boleh, tapi kalau bunda belum dapat hikmahnya sayang. Makanya sering bilang ya, kalau bunda lagi sakit, puncak kesuksesan pertama dari orang yang sakit itu bukan kesembuhan, tapi apa? Saat Allah ampuni dosanya dan menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Itu poinnya. Jadi kalau bunda yang misalnya sakit minta sembuh, sayang kalau cepet ya, kalau kita belum dapat hikmah. Maka satu kali Nabi Daud alaihissalam, kan beliau sakit kan, kemudian diminta sama istrinya, engkau minta dong sama Tuhanmu, engkau kan seorang nabi, engkau kan bisa minta disembuhkan. Apa jawaban Nabi Daud ketika itu? Aku dikasih sehat lama sekali, masa aku dikasih sakit ini aja ngeluh? Masa aku minta segera sembuh? Padahal boleh jadi aku belum bisa mendapatkan hikmah di balik itu. Jelas atau tidak? Sama, kalau bunda ada masalah sama suami misalnya, halo Ustadz, suami saya nguji saya. Iya, terus kudu kumaha? Bunda jangan langsung menyimpulkan, ya Allah mangga ya Allah canaknya suami saya mesti kuat ya Allah. Mungkin kalau bahasa gampangnya begini, kamu berapa tahun bareng suami itu enak-enak aja, fine-fine aja, baik-baik saja, masa diuji 1-2 langsung ngeluh? Betul apa enggak? Puncak tertinggi dari sebuah masalah bukan solusi, tapi apa? Saat kita diampuni dosanya dan bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang bunda, teteh sayang, ada masalah, yang kita butuhkan pertama kali apa? Allah berikan ketenangan di hati kita. Tenang. Itu tuh mahal banget. Masalah besar, bunda tenang jadi kecil. Betul apa enggak? Masalah kecil tapi kita enggak tenang jadi besar. Makanya mohon maaf, kalau bunda lagi marah, apa yang perlu bunda lakukan pertama kali? Bunda istighfar, ambil air wudhu, betul? Kemudian apa? Kalau sergerakan, bunda dudukkan, diam dulu. Kadang banyak di antara kita yang langsung menyimpulkan sesuatu padahal belum tahu apa hikmah di balik sesuatu itu. Contoh, bunda baca WA suami kita, ada WA Lydia misalnya, ini contoh Lydia, ini contoh ini mah, bunda tuh langsung curiga wae kan, eta saha eta. Udah bunda ambil handphone suami, dibalangkeun. Suami keluar kamar nanya, handphone mana ya? Apa jawaban bunda? Handphone. Bunda nanya sama suami, ayah maaf ya, apa? Bunda buang handphonenya. Kunaon? Ternyata ayah teh sok WA-an jeung nu lain. Jeung saha? Eta saha Lydia Danir. Misalnya gitu merenannya. Eta saha? Panjang. Apa kata suami? Ya Allah bun, eta teh nama sales mobil. Buat apa nama sales mobil? Kan kemarin teh bunda ulang tahun, ayah teh pengen ngasih surprise ke bunda. Kan sekarang mah bunda teh kemana-mana pakai Honda Vario, ayah pengen ganti Honda Brio. Teh lagi tawar menawar buat bunda. Coba bunda digitukan, nyesel tawan tuh. Cek suami teh, mana can lunas cicilan HP teh, mana dibuang di kumane tuh.
Jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu kenyataan yang sesungguhnya. Betul? Catat status hari Senin ya tah. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu padahal kita belum tahu apa kenyataan yang sesungguhnya. Betul? Ada waktu untuk diam sejenak, ada waktu untuk rehat sejenak, dan itu butuh apa? Ketenangan. Betul? Makanya mohon maaf, ketika nanti Bunda kembali kepada Allah, siapa yang akan dipanggil oleh Allah sehingga masuk ke dalam surga? Ya ayyatuhan nafsul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi. Bismillah aman. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Gimana, aman? Lanjut apa enggak? Wah, bosan. Tenang Bunda, tenang. Nah, ini mah pasti terjadi ya. Allah sudah menakdirkan menipasnya. Karena bahas ketenangannya, tiba-tiba ayah gempa. Alhamdulillah. Tenang insyaallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Jadi yang akan dipanggil oleh Allah adalah dia yang punya jiwa yang tenang, hati yang tenang. Berarti hati tenang itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Nah, maka sok tulis. Ada 5 bekal hati yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bekalnya adalah berdoa. Apa yang pertama? Berdoa. Yang bisa menyampaikan kita dengan bulan suci Ramadan siapa? Allah. Betul? Mohon maaf, kita tidak pernah ada yang tahu tentang umur. Betul? Ada tidak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini sudah tidak ada? Ada atau tidak? Ada. Ada yang orang mungkin, mohon maaf, sebulan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya masih bersama dengan kita, tapi pas bertemu Ramadan nggak ketemu usianya. Ada? Maka kita pun juga tidak pernah tahu apakah akan sampai bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka apa yang perlu dikuatkan? Doa. Doa agar kita minta bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa doanya? Pertama, Bunda bisa baca doa yang sering kita bacakan dari mulai bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna ramadhana. Betul? Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Silakan bunda baca doa itu, atau doa yang suka dibacakan oleh para sahabat. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya, satu kali lagi. Ini doa yang harus kita bacakan, diperbanyak, khususnya di bulan Sya'ban. Kalau tadi kan di bulan Rajab ya, sudah mulai kita bacakan. Ini khusus di bulan Sya'ban. Allahumma, coba ahilman sekali, bunda sekali boleh. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku, ila Ramadan, sampai aku bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim Ramadhana, dan selamatkan Ramadan li untukku, watasalamhu, dan selamatkan aku di dalamnya, minni, dariku ini, mutaqabbala, doaku engkau kabulkan ya Allah. Gitu. Jadi bunda bacakan doa yang tadi. Jelas kira-kira? Jelas? Jadi bekal pertama, naon ieu teh? Kepanasan biar pakai ini. Tah kitu atuh. Luka dua, udah belum yang pertama? Udah ya. Yang kedua, bekal hati yang bisa kita hadirkan adalah bertaubat. Bertaubat. Lamun di dia karunya teh sisil. Teh, kalau di sini kasihan yang sebelah kiri nggak kelihatan glowingnya Hilman. Ngapain akan ke dia tajit? Nggak kelihatan kan ya? Iya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bertaubat. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua bertaubat. Maksudnya apa Hilman? Dari mulai bulan Sya'ban ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Bahkan disebut dengan bulan Khurum, bulan yang disucikan oleh Allah. Apa? Yang setiap amal diberikan pahala berlipat ganda, dan setiap dosa pun juga diberikan siksa yang berlipat ganda. Maka apa yang diharuskan? Selama di bulan Rajab dan Sya'ban ini banyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Apa di antara yang paling mudah kita lakukan? Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bunda minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita, dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, hamba punya banyak dosa, ampuni dosa hamba, dan hamba berharap sampaikan hamba ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena saat Ramadan maghfirah, ampunan Allah begitu besar untuk kita. Betul? Bunda puasa ketika Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Bunda salat tarawih qiyamul lail ketika Ramadan, apa kata Nabi? Man qama Ramadana imanan wahtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Bunda nanti ketika Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi, diampuni dosanya yang terdahulu. Maka di bulan Sya'ban perbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Bagaimana agar taubat diterima? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Jadi kalau bunda pernah berbuat dosa, tahu berbuat dosa, dan itu dosa, maka bunda menyesal pernah melakukan itu. Apa di antara tandanya, Hilman? Yang paling sederhana, ketika bunda bisa meneteskan air mata ketika ingat dengan dosa tersebut. Makanya ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang sering menangis karena dia ingat dengan dosanya di hadapan Allah. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekasih Allah itu, waliullah itu, orang yang hatinya lembut itu mudah nangis, bunda. Dikit-dikit nangis kalau ingat dosa, tiba-tiba tetesin air mata gitu, ya Allah. Maka yang pertama apa syaratnya? Nyesel. Nyesel kalau kita pernah berbuat dosa itu. Dan yang kedua apa syaratnya? Berhenti, tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi kalau bunda udah tahu salah, udah tahu dosa, stop, berhenti. Walaupun mungkin godaannya ada, walaupun mungkin cobaannya ada, tapi bunda tahu itu dosa, itu salah, maka bunda segera berhenti. Dan yang ketiga, bunda berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan berjanji untuk memperbaiki ke depan. Contoh misalnya, bunda misal bunda dulu pernah tidak sopan sama suami, misalnya sering membantah sama suami, bunda tahu itu salah, maka bunda mulai berubah. Ustaz, bismillah, saya mau mulai berubah. Hari ini bunda sayang terus sama suami, makin taat sama suami. Ketika ditanya, kok sekarang tambah taat sama suami? Iya, saya pengen nutupin kesalahan saya yang dulu. Saya sering meninggalkannya, saya sering melupakannya, maka sekarang ada kesempatan, perbaiki. Dan ingat ya, apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Maka asring bilang begini kan, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Catat status hari Selasa ya tanya. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Kita punya masa lalu, kita pernah tenggelam, kita pernah berbuat salah, iya. Tapi bunda harus tahu ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulang ini, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat sungguh-sungguh daripada orang yang merasa soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang selalu bertaubat, senantiasa bertaubat. Dia salah, dia taubat lagi. Dia salah, dia taubat lagi. Taubat lagi, taubat lagi. Kenapa? Karena dia paham dia banyak salahnya. Sampai kemudian, dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Orang suci pasti sebelumnya kotor, betul?
Bagaimana orang bisa bersuci kalau dia nggak kotor? Maka kalau bunda salah, kalau bunda khilaf, wajar apa enggak? Wajar. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya yang salah terus. Tapi kalau sekali salah manusiawi. Tapi kalau salah terus, namanya apa? Setan. Kan ada 3 makhluk kan. Kalau benar terus namanya apa? Malaikat. Kalau salah terus syaitan. Kalau benar salah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia 2 keadaan. Pertama fujur, kedua takwa. Ada benernya, ada salahnya, ada baiknya, ada buruknya, ada hilapnya, ada tepatnya, ada ingatnya. Betul? Itu manusia. Jadi kalau ada orang yang ngerasa bener, bunda tanya, ente bukan malaikat yang benar terus, betul? Tapi kalau ada orang yang salah terus, ente bukan setan. Jelas kira-kira? Berarti yang baik jangan sombong, jangan merasa sudah jadi orang baik. Yang hari ini masih buruk, jangan putus asa. Selama kita bisa berubah, mau bertobat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, betul? Dan ini kesempatan bulan Sya'ban, bulan terbaik kita untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit mohon ampun, dikit-dikit ya Allah bersihkan dosa-dosa saya terus. Yang ketiga, bekal hati yang harus bunda hadirkan adalah setelah bunda bertaubat ke atas posisinya, maka sekarang ke samping apa? Bermaafan. Apa? Bermaafan. Bersihkan hati di antara kita, jangan sampai ada noda ya yang kita lakukan kepada siapa? Kepada manusia yang lain. Maka sekarang bunda lihat, misal kita bagi dalam 3 kategori ya, ke atas, ke samping, ke bawah. Pertama, bunda minta maaf ke atas, ke siapa? Orang tua. Yang masih punya orang tua, ayo minta maaf sama orang tuanya. Ini kesempatan terbaik untuk bunda minta maaf sama orang tuanya. Mungkin ada kata yang pernah menyakitinya, mungkin ada lisan yang pernah menggores luka di perasaannya, mungkin ada kelakuan kita yang pernah menyinggung orang tua kita. Hati-hati. Ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Sering sampaikan ya, kalau ada di antara kita yang hari ini ngerasa Hilman, kenapa ya kok masalah saya nggak pernah berhenti, musibah terus silih berganti. Salah satu yang harus bunda cek, coba, mungkin ada salah kita kepada orang tua kita. Pertama, kepada ibu kita. Kenapa harus ibu kita pertama? Iya, karena ibu itu pengorbanannya lebih besar dibanding seorang ayah. Apa diantaranya? Hilman sering sampaikan, ada 5 air yang seorang ibu lakukan atau keluarkan untuk anaknya. Ada berapa? 5. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya.
air susu saat ibu menyusui anaknya, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita, jangan sampai kita menggores luka di perasaan hati ibu kita. Begitupun dengan seorang ayah. Ayah banting tulang untuk kita, peras keringat untuk kita, kaki di kepala, kepala di kaki, hanya untuk kita. Ahilman merasakan ya, saya seorang ayah, punya anak perempuan. Ayah itu sayang ke anak perempuannya, itu memang agak sedikit lebih gitu. Sayang banget, deket banget. Bahkan bisa dibilang the first love, cinta pertama bagi seorang anak perempuan adalah ayahnya. Maka ini penting. Bunda sekarang mau bertemu dengan Ramadan, bulan suci. Maka bersihkan hati kita. Mungkin pernah berbuat salah kepada orang tua kita. Maka yang masih punya orang tuanya, kalau bisa bertemu, temui orang tuanya. Ambil tangannya, peluk tubuhnya, cium pipinya. Maaf ya Ustadz, gimana kalau kami yang sudah tidak ada? Doakan, kalau ada waktu dengan izin Allah berziarah ke makam orang tua kita yang sudah wafat. Sering Ahilman sampaikan ya, tolong catat ini. Ada 3 hal yang orang tua rindukan di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? Setidaknya ada 3 hal yang orang tua di alam kubur rindukan dari anaknya. 1, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Merindukan apa? Doa. Apa salah satunya Ahilman? Anaknya membacakan istighfar untuk orang tuanya di alam kubur. Dikisahkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian dia hidup di alam kubur, dia tinggal di alam kubur, siksa kuburnya diringankan atau bahkan dihilangkan. Kemudian dia bertanya, kenapa siksa kuburku ringan? Kenapa siksa kuburku hilang? Apa jawaban malaikat? Ya, aku ringankan siksa kuburmu karena aku lihat ada anakmu di dunia yang beristighfar untukmu. Maka ada doa kan yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, doa seorang anak bagi orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku sewaktu kami kecil. Betul? Itu ada kalimat istighfar kan, minta ampun untuk orang tua kita. Makanya mohon maaf ya, ada yang suka bilang gini, orang tua saya ibadahnya kurang, ilmunya kurang, dan seterusnya. Iya, kalaupun ibadahnya kurang, kalaupun ilmunya kurang, mohon maaf, mungkin orang tua kita dulu ilmunya kurang, gak ada waktu untuk belajar karena sibuk mencari nafkah untuk kita, karena sibuk membesarkan kita. Maka ini menjadi sesuatu yang harus kita hadirkan sebagai seorang anak. Betul? 2, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu almarhum orang tua kita punya kebaikan, punya kebiasaan baik, maka lanjutkan oleh kita anaknya. Jangan sampai terputus. Kalau terputus, maka orang tua kita menjadi sedih di alam kubur karena tidak ada anaknya yang melanjutkan kebiasaannya. Kan ada bahasa gini ya, dulu waktu ibunya masih ada begini. Sekarang anaknya nggak ada yang lanjutin. Wah, itu jangan sampai keluar kalimat itu. Jadi seorang anak lanjutkan kebiasaan baik siapa? Orang tuanya semasa hidup. Maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk orang tua di alam kubur.
Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. 3 hal. Yang masih ada orang tuanya, ayo berbuat baik, muliakan, hormati, betul? Kalau kita punya salah, minta maaf sama orang tua kita. Kalau yang sudah tidak ada, lakukan 3 hal tadi. Sucikan hati, bersihkan hati. Yang kedua, ke samping, ke siapa? Ke pasangan kita. Bunda minta maaf ke suami, nanti suami juga minta maaf ke istri. Ayo, mungkin selama berumah tangga kita banyak melakukan kesalahan di antara keduanya, maka minta maaf. Ke bawah, ke siapa? Anak-anak kita. Mungkin kita belum bisa menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, maka kita minta maaf kepada anak kita. Insya Allah itu yang ketiga, bermaafan, bersihkan hati sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang keempat, ya, yang harus kita hadirkan bekal hatinya adalah berbagi. Apa? Berbagi atau bersedekah. Ini awalan yang harus Bunda hadirkan untuk menguatkan sedekah kita nanti di bulan Ramadan, betul? Rasul itu seseorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu meningkat ketika Ramadan. Maka itu bisa terjadi kalau di bulan Syaban Bunda juga perbanyak sedekah, perbanyak berbagi. Tahadu, banyaklah engkau memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Maka ayo sekarang apa yang bisa Bunda lakukan? Bekal hati kita agar kita bisa bersih bertemu dengan Ramadan, maka perbanyak memberi. Kalau ada anak yatim, berbagi ke anak yatim. Masya Allah, Bunda, kalau kita hatinya mau lembut, biasakan berbagi kepada anak yatim. Karena saat engkau memberi kepada anak yatim, maka Allah akan lembutkan hati kita. Berbagi kepada orang yang susah, orang yang sulit. Sekarang mohon izin, banyakkah orang yang sulit? Banyak orang yang susah. Ini kesempatan untuk kita untuk menghadirkan kebaikan itu. Dan kalau Bunda berbagi, berbagilah yang terbaik. Apa? Berbagilah yang terbaik. Kita malah berbagi itu suka bukan yang terbaik, tapi yang tersisa. Bukan yang terbaik, tapi yang tersisa. Sok, ku ahilman orang tesnya. Kalau Bunda punya uang 70.000, 2 lembar. 50 sama 20. Mana yang disedekahkan? 20. Sekarang uangnya nambah 80.000, 3 lembar. 50, 20, 10. Mana yang disedekahkan? Sekarang uangnya nambah 85.000, 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Mana yang disedekahkan? 5.000 ya. Sekarang uangnya nambah 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana yang disedekahkan? Saya tahu wajah-wajah 2.000 semua ini kan. Nah, kalau kita mau berbagi, berbagi yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik. Mana qasat min malin sedekah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru apa? Fal yazdad, maka bertambah. Kenapa? Janji Allah kepada orang yang berbagi. Makanya ada filosofi terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Jelas? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Terutama ngasih sama ustadz.
Etama masya Allah. Ngasih. Orang yang suka berbagi, memberi, melembutkan hatinya. Betul apa enggak? Nyesel kalau kita nggak suka sedekah ketika di dunia. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal, dia minta dihidupkan kembali. Minta apa? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Yang kelima, yang terakhir, bekal hati untuk bertemu dengan Ramadan adalah bergembira, berlapang hati, senang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa bahasa Arabnya? Tarhib Ramadan. Udah sering dengar kalimat tarhib ya? Apa makna tarhib itu? Berbahagia, berlapang hati untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan seneng, Bunda seneng, ya Allah, bentar lagi Ramadan. Apa yang Bunda siapkan sekarang berarti? Bunda siapin amal, betul? Yang wajib jangan tertinggal. Apa? Puasa. Puasanya bismillah, ya Allah, mudah-mudahan aman, kecuali ada halangan misalnya. Kemudian apa yang tidak boleh tertinggal ketika Ramadan? Baca Quran. Catat ya, rugi banget kalau ada orang yang bertemu Ramadan tidak baca Quran. Rugi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu menjadi mulia, salah satunya karena di waktu itu diturunkannya Al-Quran. Bahkan kata para ulama, kalau Al-Quran tidak diturunkan ketika bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan Ramadan menjadi mulia karena ada apa di dalamnya? Al-Quran diturunkan. Makanya Bunda target dari sekarang, pengen hatam berapa kali nanti Ramadan? Kalau kata para sahabat, kalau Bunda punya target hatam berapa kali, maka Sya'ban minimal Bunda hatam setengah dari target itu. Jadi kalau Bunda target 2 kali hatam ketika Ramadan, maka di Sya'ban harus hatam berapa kali? 1 kali minimal. Targetnya begitu. Bunda tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu. Kenal? Di mana kenalannya? Bunda, Imam Syafi'i mah setiap Ramadan teh tidak pernah kurang 60 kali hatam Al-Quran. Ustaz kumah eta bisa begitu? Iya, karena beliau sudah hafal Al-Quran kan. Jadi tinggal murojaah baca, murojaah baca, murojaah baca. Siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Itu siapa? Imam Syafi'i. Ari Bunda hatam berapa juz? Atau habis berapa juz? Juz mangga habis, juz alpukat habis, juz sirsak habis. Banyak di antara kita yang Ramadannya belum ketemu, tapi jadwal bukber udah penuh. Oh, penuh. Bukber temen SD ada, terus bukber temen SMP, terus bukber temen SMA, terus bukber temen kuliah. Nanti kuliah teh turun lagi ke bawah, sefakultas, sejurusan, sekelas, sampai terakhir teman balita. Terakhir di kampung kita mah buka bersama nanti. Belum lagi anak kita sekolah di mana? Bukber orang tua wali santri atau wali murid. Ramadannya belum ketemu, tapi bukbernya sudah penuh, betul? Dan kadang-kadang Bunda, ini nih, gara-gara bekal ilmunya kurang, banyak hal-hal yang tidak penting Bunda lakukan di Ramadan nanti. Yang tidak penting, contoh misalnya, tolong jawab ya. Jalan-jalan beli takjil dengan sholat maghrib berjamaah, mana yang lebih penting? Tapi kebanyakan mah kukurilingan, yang wajibnya lupa ya, yang menjadi kebiasaannya sering kita lakukan. Insya Allah
bab-bab ini kita akan bahas di hari Selasa insyaallah, tentang bekal yang akan kita hadirkan. Hari ini 5 bekal hati untuk bertemu Ramadan. Satu, berdoa. 2, bertaubat. 3, bermaafan. 4, berbagi. 5, bergembira. 5 bekal hati untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Mungkin hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita.